kurang semangat. Shalom. Shalom. Luar biasa Bapak Ibu. Hari ini di pekan kedua bulan Oktober ya. Berapa bulan lagi kita sudah mengakhiri tahun ini. Kalau kita merefleksi dari awal tahun ini ya, banyak gejolak di negara kita, terutama kondisi pandemi yang masih kita rasakan sampai hari ini. Tapi puji Tuhan, saat ini kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah tatap muka. Ini semuanya karena kasih karunia Tuhan buat gereja ini, buat negara kita. Amin Bapak Ibu. Kalau saya baca di WhatsApp grup, pendaftaran sudah ditutup. Ya, artinya jemaat-jemaat Tuhan semangat sekali untuk beribadah. Rindu untuk bisa melihat dan menyapa satu sama lain. Apalagi kalau saya datang tiap hari sore itu, yang datang juga cukup banyak. Meskipun hujan, tetapi jemaat Tuhan di tempat ini semangat sekali. Karena rindu untuk memuji Tuhan bersama-sama. Mazmur 26 ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Pagi hari ini, mari kita mengizinkan Tuhan untuk menguji hati kita. Apapun keadaannya dalam hidup kita, apakah mata kita tetap tertuju pada Tuhan? Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tertuju padamu, aku cinta
hadir di tengah kami hari ini Tuhan. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi saudara. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Mohon dengan kasih Bapak Gembala untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Kuatkan perlindungan. Satu suara kami nyatakan.
berdiri kurang semangat nih. Mari Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Biar semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Melalui pujian ini saya diberkati bahwa satu-satunya yang memang bisa diandalkan Tuhan Allah kita. Amin Bapak Ibu.
mengucap syukur Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberkati setiap aktivitas kami. Sepekan boleh kami lalui dengan baik. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk setiap lika-liku yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami dapat melewati itu semua, itu membuktikan bahwa kami bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau telah menuntun kami hingga kami tiba di rumah-Mu yang kudus ini. Kami mau ambil bagian Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami mau sama-sama duduk diam. Kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami mengaku di hadapan Engkau kalau kami adalah anak-Mu yang berdosa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa, baik yang kami lakukan melalui pikiran kami, perkataan, bahkan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Dan pada pagi hari ini kami memohon kelayakan-Mu Tuhan, untuk kami dapat bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan hamba-Mu menyerahkan diri hamba ke dalam tangan Tuhan. Hamba yang sangat terbatas ini Tuhan. Hamba menyerahkan mulut bibir hamba biarlah ketika hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hamba menyerahkan setiap jemaat-Mu yang mendengar ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu membuka hati dan pikiran. Dan kami memohon hikmat pengertian daripada-Mu. Biarlah ketika firman Tuhan ditaburkan kami dapat mengerti dan memahami. Serta kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kurang semangat sekali lagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Tuhan Yesus sangat baik. Setiap pujian yang telah kita naikkan pada saat ini menandakan bahwa kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau di bulan yang lalu kita belajar menjadi serupa dengan Yesus dalam hal berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bagian yang pertama, Bapa kami yang ada di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah itu sangat dekat dengan kita. Ada pujian mengatakan bahwa Allah itu hanya sejauh doa. Allah tidak pernah menjauh daripada kita, tapi kita sebagai umatnya yang sering sekali jauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan pada saat ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan Yesus di dalam hal berdoa, Bapa kami, yaitu dikuduskanlah nama-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapak Ibu terkasih, dikuduskan nama-Mu dalam Alkitab terjemahan lama diterjemahkan dengan muliakanlah nama-Mu. Tadi ketika kita naikkan pujian, kita menaikkan bahwa mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui pujian kita, melalui tarian kita. Dan kita mau memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Melalui kata-kata ini kita memberikan kemuliaan bagi Allah. Ini boleh tidak diartikan sebagai suatu permohonan kita. Dan kita boleh mengartikan bahwa dikuduskanlah nama-Mu, yaitu sebagai suatu penyembahan. Seperti dalam perkataan Tuhan itu maha besar, atau dimuliakanlah nama Tuhan. Sebab kekudusan Allah adalah kebesaran dan kemuliaan seluruh kesempurnaannya. Jemaat terkasih, kita harus mengawali setiap doa-doa kita dengan memuji Allah. Dan sudah sepantasnya dia harus dilayani terlebih dahulu, dan bahwa kita harus memberikan kemuliaan bagi Allah.
Sebelum berharap menerima belas kasihan dan anugerah darinya, biarlah dia mendapatkan pujian atas kesempurnaannya, baru kemudian kita menerima berkat dari situ. Kita sering kalau WL biasa membawa pujian, mari kita bersama-sama memuliakan nama Allah, bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita sering kali mendengarkan memuliakan nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala kemarin pas waktu minggu yang pertama, dikuduskan nama Tuhan berarti kita memuliakan nama Tuhan, berarti kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini kita mau melihat yang dimaksudkan dikuduskan namamu adalah bukan berarti nama Allah itu tidak kudus. Sesungguhnya nama Allah itu sendiri kudus. Nama Allah sendiri itu kudus. Bukan berarti Allah tidak kudus sehingga kita perlu menguduskan namanya, tetapi kita meminta di dalam doa supaya namanya juga kudus di dalam kehidupan kita. Nah, kudus di sini memiliki arti, kekudusan Allah menunjukkan bahwa Dia sama sekali berbeda dari segala sesuatu dan terpisah di dalam dunia ini. Yaitu arti kudus. Kudus memiliki arti yaitu berbeda dan terpisah dari dunia ini. Kita dapat melihat bagaimana Ia berbeda. Nah, Ia berbeda dalam cara ini. Kita dapat lihat ada yang gambar itu pink atau merah ya. Ya. Dunia ini tercemar tetapi Ia suci. Itu perbedaannya. Dunia ini penuh dengan kebencian tetapi Ia penuh dengan kasih. Kita juga sudah merasakan kasih Tuhan, amin, dalam kehidupan kita. Kita merasa kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Dunia ini tanpa belas kasihan, tetapi Ia penuh dengan belas kasihan dan kasih setia. Allah berbeda dan Allah terpisah. Itu membuktikan kekudusannya Allah itu. Allah dari segi karakternya sama sekali berbeda dari segala sesuatu dan dari setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Perbedaan yang mutlak inilah yang disebut Alkitab sebagai kudus. Inilah kekudusan di pihak Allah. Kudus artinya berbeda, terpisah dari dunia ini. Kita dapat melihat tadi penjabarannya bahwa kita dapat melihat bahwa dunia ini sudah sangat tercemar dan dunia ini diisi oleh orang-orang yang berdosa. Yaitu kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dan Allah adalah suci, Allah penuh dengan kasih setia, Allah penuh dengan belas kasihan. Di dalam perenungan kita pada saat ini ada dua makna, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dua makna yang terkandung dalam kalimat dikuduskanlah namamu. Yang pertama, kita meminta Allah untuk menunjukkan kekudusannya di seluruh dunia termasuk di dalam hati kita. Kita meminta Allah untuk menunjukkan kekudusannya di seluruh dunia termasuk di dalam hati kita. Kenapa kita meminta Allah untuk menunjukkan kekudusannya di seluruh dunia, yaitu termasuk di dalam hati kita? Karena kita adalah orang yang berdosa. Karena dosa sudah membutakan mata hati kita dan kita tidak bisa melihat kekudusan dan keberadaan Allah. Kita tahu ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kita memiliki hubungan yang sangat jauh dari Allah. Tetapi pada saat ini, Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana cara berdoa, yaitu doa Bapa kami. Dan pada pembahasan kali ini kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Yaitu dikuduskanlah namanya Tuhan. Dan kita meminta kepada Allah, supaya kita dapat melihat dengan jelas dan mengenal serta mengasihi dan mengagumi setiap karya-karya Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, kita adalah manusia yang berdosa. Tapi karena kasih Allah kepada kita, karena kebaikan Allah, karena anugerah Allah, Dia tidak mau ciptaannya itu jauh daripadanya. Tetapi Dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan tadi saya katakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa.
Bagaimana? Apakah kita sering berdoa? Saya yakin dan percaya bahwa jemaat yang di tempat ini adalah orang-orang yang sangat sering berdoa, yang selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan, yang selalu menomorsatukan Tuhan. Amin. Atau kebalikan yang saya katakan. Kita mau belajar bersama-sama, memohon, meminta kepada Tuhan, supaya kita dapat merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang yang berdosa. Yang kedua, kita berdoa supaya kita boleh memuliakan namanya. Kita berdoa supaya kita boleh memuliakan namanya di tengah dunia ini. Kita tahu, karena apa yang kita lakukan itu menentukan apakah kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita boleh buka di dalam Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yaitu perbuatan. Firman Tuhan mengatakan jadilah garam dan terang dunia. Bagaimana caranya ketika kita menjadi garam dan terang bagi dunia? Garam itu ada rasa. Kalau istilahnya kalau kita masak tanpa garam itu hambar ya. Begitu juga makanan-makanan yang lain kalau nggak ada garam itu hambar. Garam itu membawa rasa. Rasa itu adalah perbuatan kita. Dan begitu juga dengan terang. Terang yang bercahaya yaitu melalui perbuatan kita. Tadi saya katakan karena apa yang kita lakukan itu menentukan apakah kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya kita dapat mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita? Saya yakin dan percaya kita semua tahu bahwa kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan itu tercermin di dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mencontohi Yesus itu sendiri. Dari beberapa bulan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana caranya kita mengasihi sesama kita mengasihi Allah seperti kita mengasihi seperti Yesus mengasihi kita semua, seperti Yesus mengasihi Bapa, dan kita harus mencontohi itu semua. Kita yang mengaku diri kita Kristen bukan hanya di mulut saja. Itu yang dikatakan bahwa orang Kristen itu harus orang yang berintegritas. Kenapa? Kalau orang yang berintegritas adalah ketika dia mengatakan A, itu juga yang dia lakukan, bukan sebaliknya. Dia berkoar istilahnya ini merupakan tantangan bagi saya tersendiri. Karena ketika saya berdiri di depan, otomatis saya harus menjadi contoh, istilahnya seperti itu. Dulu ketika saya masih tinggal di asrama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada ketua asrama yang mengatakan bahwa kita harus sopan, kita harus melakukan segala sesuatu, peraturan, dan kita jangan melanggar peraturan. Tetapi ketika seseorang yang mengatakan seperti itu, kita harus mencontoh ini, tapi dia mencontohi, pasti kita, dia aja enggak mencontoh itu. Begitu juga, kita sebagai orang Kristen, kita mau mempermuliakan nama Tuhan yang sudah tertera di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, bagaimana caranya kita mengasihi orang lain, bagaimana caranya kita berbelas kasihan kepada orang lain, tetapi ketika kita hanya ngomong di mulut saja, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Begitu juga ketika kita mengatakan, oh kasihan ya, cuma kasihan doang. Kayak gitu, tapi kita nggak melakukan apa-apa begitu. Nah, bagaimana caranya kita dapat mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita di tengah situasi dan kondisi kita pada saat ini, Bapak Ibu? Banyak orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan kita, tetapi ketika kita hanya melihat, oh kasihan ya dia ya, tapi nggak ada tindakan, hanya di mulut saja. Tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita mau mempermuliakan nama Tuhan, kita mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, biarlah nama Tuhan yang dikuduskan dan nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai garam dan terang bagi dunia, yang harus membawa rasa, yang harus berdampak, yang harus menyinari ketika adanya kegelapan.
membawa rasa bagaimana di komunitas kita, baik itu di keluarga kita, baik itu di pekerjaan kita, baik itu di perkuliahan, sekolah kita harus membawa rasa. Jangan sampai kita menganggap diri kita sebagai orang Kristen, tapi sifat Tuhan Yesus itu enggak ada dalam kehidupan kita. Oh, orang Kristen, orang percaya itu terkenal dengan dia memiliki kasih. Tetapi di dalam keluarganya ia tidak menunjuki kasih itu. Bagaimana harus mengasihi istrinya, bagaimana harus mengasihi anak-anaknya, bagaimana harus berbuat baik kepada orang lain. Tetapi ia tidak mempraktekannya itu di dalam kehidupannya. Kita tidak mempermuliakan nama Tuhan. Melainkan kita bisa dikatakan bahwa kita mempermalukan nama Tuhan. Karena kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Yesus Kristus yang penuh dengan kasih gak ada dalam diri kita. Bagaimana respon kita? Bagaimana kehidupan kita dalam hidup hari lepas hari? Apakah kita sudah mencerminkan adanya kita mau mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita? Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dan kita tunjukkan, bukan hanya dengan perkataan. Yang selalu saya ingat ketika dosen saya mengatakan bahwa ketika kita tersenyum kepada orang lain, sebelum corona yaitu, karena kalau kita tersenyum pada saat ini nggak bakalan kelihatan begitu, karena tertutup oleh masker. Tapi dosen saya pernah mengatakan bahwa ketika kita tersenyum kepada orang lain, kita sudah memberitakan Injil Tuhan. Nah, orang dapat merasakan bahwa kita adalah orang yang percaya. Orang dapat merasakan ketika dia bergaul dengan kita, apakah pergaulan kita membangun atau tidak. Orang dapat merasakan. Enggak harus kita tunjukkan dengan perkataan kita, tetapi cukup kita lakukan dengan perbuatan kita. Kita mau bersama-sama belajar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau bersama-sama biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Melalui pelayanan kita, melalui WL, singer, pemain musik, pelayanan, iShare, LCD dan sebagainya, sound system. Kita mau beri itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita mau sama-sama terus-menerus belajar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan hanya di luar saja, tetapi kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah mulai dari diri kita sendiri, kita mau mempermuliakan nama Tuhan, kita mau menguduskan nama Tuhan melalui tingkah laku kita, melalui sifat kita di dalam keluarga kita. Bagaimana caranya kita menunjukkan kasih itu kepada keluarga kita mengasihi istri kita mengasihi anak-anak kita, begitu sebaliknya seorang istri mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya. Kita tunjukkan, kita aplikasikan. Firman Tuhan mengatakan, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kita mau ambil bagian. Kita mau ambil bagian, kita mau menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mau menjadi pelaku-pelaku firman, amin? Amin? Ya, sepulang dari sini kita mau praktekkan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mau mempermuliakan nama Tuhan, sepulang dari sini nanti ada yang jualan, saya enggak promosi ya, itu buat dana Natal, mari kita sama-sama beli, seperti itu. Itu menunjukkan partisipasi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulannya, next, Allah adalah kudus. Kita dapat lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-16. Allah adalah kudus, oleh sebab itu kita harus hidup kudus. Dan yang menjadi tugas kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita harus hidup kudus, artinya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kemauannya Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita hidup kudus. Saya enggak mengatakan bahwa ketika kita hidup kudus adalah hal yang gampang. Tidak gampang Bapak Ibu.
Karena tantangan dunia ini yang seringkali membuat kita istilahnya jatuh bangun. Tetapi nggak apa-apa, ketika kita jatuh kita bangkit. Jangan sampai ketika kita jatuh ya udah terus menerus jatuh. Tetapi kita mau belajar terus menerus berproses untuk hidup kudus. Apakah tidak bisa? Bisa. Dengan cara kita mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan kemampuan kita, kita tidak bisa. Karena kita adalah orang-orang yang terbatas, kita adalah orang-orang yang sangat lemah. Yaitu kita berusaha untuk hidup damai dengan semua orang, lalu mengejar kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Yaitu ada tindakan, kata kejar bukan hanya kita stay, tetapi kita mengejar. Yaitu di dalam hari berganti hari, proses kehidupan kita terus menerus kita berganti untuk mengejar kekudusan, untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Apapun tantangan dan rintangan yang terjadi di dalam dunia ini, kita mau ambil bagian, yaitu kita mau memilih untuk hidup kudus, untuk hidup yang terus mengandalkan Tuhan. Apapun yang menimpa kita, apapun permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita bersama-sama hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, dan dikuduskan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari setelah kita pulang, kita mau bersama-sama belajar untuk mempraktekkan kekudusan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian. Kuduslah Tuhan. Berhiaskan kekudusan.
di dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kemuliaan Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan atas kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami mau mulai dari diri kami sendiri. Mampukan kami Tuhan Yesus, mampukan kami Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Pada saat ini kami berseru, kuduslah, kuduslah Engkau Tuhan. Karena namamu, karena Engkau adalah Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang menopang kami dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, setelah terbentuknya panitia Natal, lalu berdoa, hari ini, pagi ini, panitia Natal akan menawarkan pelbagai aneka makanan. Lalu minggu depan akan membagikan amplop janji iman. Saya yakin jemaat di tempat ini akan ikut berpartisipasi mensukseskan Natal kita. Ini kesempatan emas bagi kita untuk belajar mengembalikan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, apa yang telah dititipkan Tuhan kepada kita. Dan jemaat diberi kesempatan yang besar untuk ambil bagian. Tentu saja ambil bagian untuk mensukseskan Natal tersebut bukan hanya melalui pemberian uang kita, tapi bisa juga melalui doa-doa kita. Yang berikutnya, minggu depan bagian keuangan akan melaporkan keuangan bulan Juli dan Agustus yang sebenarnya sudah disusun namun belum disampaikan karena pada waktu itu kita melaksanakan ibadah via Zoom lalu ada di YouTube. Tampaknya kurang elok kalau kita menginformasikan keadaan keuangan gereja kita yang merupakan dapur rumah tangga kita kepada halayak ramai. Untuk itu kiranya sidang jemaat dapat memaklumi dan minggu depan gereja ini akan mengumumkan keuangan bulan Juli dan Agustus. Berikutnya sore hari ini Pembimas Kota Bogor beserta 2 rekan Pembimas Kota Pusat akan datang ke gereja ini untuk melakukan survei ibadah. Sebab itu saya terus-menerus mengajak sidang jemaat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat demi kebaikan kita, demi kesehatan kita. Meskipun kita dibuat sedikit agak rumit, namun manfaatnya besar bagi kita. Sebab itu semangat menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, lalu jangan lupa saat ibadah melakukan pendaftaran. Berikutnya, Rabu yang lalu, Badan Pekerja Daerah menginformasikan dalam pertemuan dengan pelayan Injil sekota Bogor, akan ada 17 pelayan Injil yang akan mengalami kenaikan jenjang ke jenjang
pendeta penuh. Salah satu dari 17 tersebut adalah saya yang akan dilantik dan ditahbis pada akhir Oktober. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, para diaken, tim penggembalaan dan jemaat yang saya tahu persis kenaikan jenjang tersebut karena doa seluruh jemaat di tempat itu, di tempat ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Yang terakhir, gereja ini mengucapkan selamat ulang tahun, senantiasa sehat dan panjang umur kepada sidang jemaat yang berulang tahun pada bulan September. Adapun yang berulang tahun pada bulan September adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat yang pertama 2 September Ibu Mariska. Ya, 2 September Ibu Mariska. Saya lebih mudah lihat yang di belakang. Ibu Mariska, lalu 4 September Ibu Esther, belum, setelah 4 tadi, setelah 4, tanggal 7 September Ibu Trivena, lalu tanggal 7 Ibu Media, lalu berikutnya setelah tanggal 7, September Ibu Ike, lalu 10 September semoga tidak salah Ibu Nursifa Siagian, lalu 14 September Deborah atau Mbak Arum, lalu 19 September Cecilia Loren yang hari ini melayani sebagai singer, lalu 23 September Saudara Andreas, lalu 28 September ada beberapa, 25 ya, atau 26 Juliana Cekoba, lalu 28 September, belum, 28 September, 28 September, Ibu Saudari Teresia mungkin, saudari, lalu 29 Saudara Santosa dan Bapak Hendra Saputra yang menolong kita dalam menerapkan protokol kesehatan beserta Pak Peter. Tapi Pak Peternya tidak ulang tahun, tapi Pak Hendranya saja. Demikian yang berulang tahun pada bulan September. Sekiranya ada jemaat yang berulang tahun bulan September, namun belum diberikan ucapan, kami memohon maaf karena memang datanya yang ada di gereja ini seperti itu. Dan sekiranya berkenan, jemaat yang belum menyerahkan data yang berulang tahun September, nanti dapat menyerahkan data tersebut kepada Saudara Rachel atau Saudari Devi. Demikian, Tuhan memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan September. Akhirnya saya mengajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian Bila Selama Ini. Bila selama ini
kembali kami datang kepadamu. Setelah Engkau menjumpai kami, menyapa kami melalui sebagian sabdamu yang menyadarkan kami kembali, mengingatkan kami kembali. Kami diminta untuk memuliakan Engkau sebagaimana Engkau memuliakan Bapa di surga. Itulah yang dikehendaki ketika kami berdoa, dikuduskanlah nama-Mu. Untuk itu kami mempercayakan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan anugerah dari Engkau, sehingga segenap aspek kehidupan kami dapat memuliakan nama-Mu. Dan itu juga yang kami rindukan, yang kami mohonkan kepadamu, agar seluruh rakyat dan bangsa kami juga dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh para pemimpin kami, dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat terendah. Kiranya Engkau memberikan rasa takut akan Engkau, mencintai Engkau, mendapatkan perkenanan dipimpin oleh-Mu Tuhan. Sehingga banyak keputusan, banyak kebijakan, banyak peraturan yang telah diambil atau yang akan diputuskan, yang akan diambil, mendatangkan kebaikan buat seluruh rakyat bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau mengaruniakan kesehatan kepada para pemimpin kami. Engkau menolong mereka satu sama lain dapat berkoordinasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, memiliki kesehatian, saling bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendera kehidupan bangsa kami. Tuhan, Engkau menuntun bangsa kami. Engkau menyertai bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat selalu berada dalam kehendak-Mu Tuhan. Rencana-Mu dapat terwujud melalui perjalanan kehidupan bangsa kami. Kami terus mempercayakan perjuangan bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 yang kami yakin Engkau akan menolong bangsa kami. Engkau akan memakai anak-anak-Mu yang telah Engkau percaya untuk menangani COVID-19. Tuhan, kami terus berdoa agar pelaksanaan vaksinasi dapat berlangsung dengan baik, direspon secara positif. Rakyat dan bangsa kami antusias mengikuti pelaksanaan vaksinasi tersebut. Berita hoak yang tersebar dapat dieliminasi, dapat dinetralisasi, dapat ditiadakan, dapat dicegah kemanjurannya, sehingga banyak rakyat kami yang bersedia untuk divaksin. Tuhan, kami memohonkan jumlah vaksin yang mencukupi. Kami mohonkan pendistribusian vaksin dapat tiba dengan baik di berbagai pelosok daerah yang membutuhkan. Jumlah tenaga vaksinator yang dibutuhkan juga mencukupi. Kami juga berdoa agar vaksin yang ada Engkau perkenankan, Engkau memberikan kemanjuran, keampuhan, sehingga dapat membentuk kekebalan komunitas. Tuhan, kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan-Mu tersebut. Kami juga berdoa untuk tenaga medis, agar kiranya Engkau menganugerahkan daya tahan tubuh yang luar biasa kuat, sehingga tidak mudah tertular, dan Engkau memberikan hikmat pengetahuan untuk mereka dapat menolong saudara-saudara kami yang tertular COVID-19, yang mengalami COVID-19. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang pada saat ini juga membutuhkan uluran tangan-Mu yang ajaib, pertolongan-Mu yang luar biasa. Hamba berdoa untuk Ciepta, Engkau akan memulihkan kondisi tulang punggungnya yang sedikit memar. Hamba percaya uluran tangan-Mu, bilur-Mu bisa menyembuhkan. Engkau menolong sehingga Ciepta
dapat beraktivitas kembali dengan baik. Hamba berdoa untuk Kototo, Engkau juga menolong. Berdoa Ibu buat Ibu Menara, Engkau menolong proses pemulihan setelah operasinya. Buat Kea yang mengalami demam berdarah, Engkau juga menolong sehingga dapat pulih kembali. Engkau menolong, Engkau memakai tenaga medis dan obat-obatan yang diberikan kepada Kea. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohonkan kesembuhan. Buat anak-anak-Mu yang lain yang juga memerlukan pemulihan, yang tidak hamba sebut namanya, dan Engkau tahu, Engkau juga memberikan pertolongan, memberikan pemulihan kondisi kesehatan mereka. Hamba mohonkan berkat buat tiap anak-anak-Mu di tempat ini, buat para pelayan-Mu yang telah ambil bagian pada pelayanan pagi hari ini. Engkau memberkati pemberita firman Tuhan, WL, singer, pelayan musik, pelayan LCD, ASER, seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati. Engkau memberkati tiap rumah tangga anak-anak-Mu di tempat ini dengan keharmonisan, dengan sukacita, damai sejahtera. Engkau memberkati usaha anak-anak-Mu, memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Engkau menolong dan melindungi dengan kesehatan. Dan Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sedang menempuh studi, baik di awal, pertengahan, atau dalam taraf terakhir penyelesaian studinya. Engkau memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau percayakan seluruhnya ke dalam naungan dan perlindungan-Mu Tuhan, sehingga mereka selalu berada dalam kondisi sehat karena kasih karunia-Mu, karena perlindungan-Mu Tuhan. Hamba mempercayakan juga panitia Natal yang telah mulai bergerak mulai minggu ini. Engkau memberkati anak-anak-Mu, panitia Natal, rencana yang telah disusun, dan setiap kegiatan yang berusaha untuk mensukseskan kegiatan Natal. Hamba mohonkan perkenanan-Mu, penyertaan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan, menolong panitia Natal di tempat ini. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan mata hati kita. Kita akan meninggalkan tempat ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.